Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam CRC Online Service hari ini. Tak terasa kita telah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021. Saya berdoa kita semua sehat dan juga semakin bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Rio Setiawan. Beliau adalah pembina pemuda di GBT Kau Ngentep Semarang. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Angkatlah hati kita di hadapannya dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Amin. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang merupakan inti dari pengajaran iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kecaplah dan lihatlah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur padanya dan bersama-sama bernyanyi. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudaraku, seringkali kita sering merasakan kebimbangan dalam hidup kita. Banyak godaan di sekitar kita. Tetapi Tuhan selalu ada di samping kita, mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Tenanglah jiwaku,
Tenanglah, tenanglah jiwaku. Bila kebimbanganku telah lenyap, hatiku senang selalu. Meskipun bahaya selalu mendekat, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Meskipun setan selalu menggoda, ku tetap tenang dan teduh. Tuhan segera memberikan tangannya padanya, selamatku teduh. Jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Shalom, sobat-sobat JRC, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak untuk kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau jika kembali pada hari ini Tuhan mengundang kami untuk kami dapat beribadah, kami dapat memuji Engkau, kami bahkan dapat kembali mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang disampaikan ini Tuhan dapat memberkati setiap kami, sehingga kami mengerti, kami menerimanya dengan baik, dan kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu biarlah Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya bersyukur dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Anda. Kali ini firman Tuhannya berjudul menjadi motivator atau provokator. Saudara, meskipun sama-sama berakhiran dengan tor, tetapi masing-masing kata
memiliki makna yang bertolak belakang. Saya akan berikan 2 contoh kalimat, silahkan saudara cermati. Yang pertama adalah, oke, kondisi saat ini memang lagi sulit, tapi please, yuk, kita bisa lakukan ini. Mari kita kembali kepada motivasi awal kita. Melakukan ini untuk apa? Mari kita selesaikan dengan baik. Kalimat yang kedua, waduh, kacau ini. Kita dipermainkan sama elit institusi ini. Jangan mau, kita harus sadar. Jangan mau lu dibego-begoin sama mereka. Yuk, kita lawan bareng-bareng. Nah, saudara, saudara bisa klasifikasikannya ya. Mana yang adalah kalimat motivator dan juga mana kalimat yang provokator. Tentu kita semuanya ingin menjadi seorang provokator, ya bukan. Kita tidak ada yang ingin menjadi provokator. Heran sekali kalau ada yang bercita-cita terpanggil untuk menjadi seorang provokator. Saya yakin semuanya ingin menjadi seorang motivator. Kita ingin at least kita menginspirasi 1 atau 2 orang saja sepanjang kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita menjauhi menjadi provokator dan berusaha menjadi seorang motivator yang baik? Mari kita kupas firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Bilangan 13 ayat pertama sampai kedua, kemudian Bilangan 14 ayat pertama sampai yang ke-10. Saya akan baca ini dalam tempo yang sedikit cepat. Kita buka Bilangan 13 ayat pertama sampai yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang. Semua pemimpin-pemimpin di antara mereka." Pasal 14 ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi saudara, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kalau kita ingat-ingat pada masa sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada bangsa Israel. Mulanya Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan mendiami sebuah tempat yang akan aku karuniakan kepadamu. Kalau kita selidiki ya, antara zaman Abraham sampai ke zaman Musa, itu sudah berapa ratus tahun. Kemudian ketika Musa muter-muter di padang gurun, kira-kira 40 tahun, itu sudah waktu yang sangat-sangat panjang. Nah saudara, kalau kita mengharapkan
sebuah hal, maka semakin lama kita menantikannya, harusnya hal tersebut semakin bernilai harganya. Demikian pun juga dengan apa yang akan diterima oleh bangsa Israel. Mereka sudah lama menantikannya, tapi herannya adalah ketika bangsa Israel hendak menerima hadiah dari Allah tersebut, hampir saja mereka menolaknya. Ini berawal dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memata-matai tanah perjanjian. 10 dari antaranya menyatakan kabar yang buruk kepada masyarakat Israel. Mereka berkata bahwa, ya, negeri itu memang indah, negeri itu memang subur, negeri itu berlimpah susu dan madunya. Tapi, nah saudara, kita pun juga seringkali menemukan kan, ada orang yang berkata, ini, terus ada kata tapi, nah biasanya kalimat selanjutnya adalah kalimat yang sesungguhnya. Nah termasuk oleh orang-orang ini, 10 pengintai ini. Tapi orang-orang yang mendiami tanah tersebut, orang-orang raksasa, orang-orang keturunan Enak. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Maka betapa mudahnya mereka mengalahkan siap kita. BTW saudara ya, orang-orang Enak itu seperti orang-orang kayak Goliat dan sebagainya. Jadi benar-benar tinggi, gede. Dan ya memang benar mereka ini akan menjadi seperti belalang kecil di hadapan para raksasa tersebut. Cuma kan kita harus mengingat juga bahwa ada Allah yang menyertai mereka semuanya. Maka saudara, apa yang disampaikan hasutan dari 10 pengintai ini berefek luar biasa. Apa yang mereka sampaikan berhasil untuk membuat kondisi masyarakat Israel menjadi chaos. Akibatnya apa saudara? Kalau saudara baca di pasal 14 tadi ayat yang pertama, dikatakan bahwa mereka menangis pada malam itu. Mereka merasa bahwa mereka ini ditipu. Mereka sudah berjalan sekian lama waktunya, kemudian mereka juga akan mati di situ. Maka mereka berkata demikian, lebih baik kami juga mati di padang gurun atau di Mesir. Kan sama saja. Atau lebih baik kami jadi babu wis, gak apa-apa wis di Mesir wis. Daripada kami harus mati di tanah perjanjian tersebut. Allah ini kok kayaknya mau membunuh kami. Bahkan saudara ya, saking seriusnya bangsa Israel hendak kembali ke Mesir. Dikatakan bahwa mereka sudah mengangkat loh pemimpin yang memimpin jalan mereka untuk kembali ke Mesir. Israel ini sangat-sangat kreatif. Kalau saudara ingat dulu juga bangsa Israel tahu-tahu menyembah lembu tuangan, ya kan. Sekarang mereka tahu-tahu mengangkat pemimpin untuk memimpin mereka kembali ke tanah Mesir. Nah di sisi lain saudara, ada 2 orang pemuda yang termasuk di 12 pengintai tadi, yang mereka masih berharap, mereka masih yakin dengan janji Tuhan. Mereka adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka mempercayai bahwa kita bisa untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut. Maka ketika ada 10 pengintai yang menyatakan kabar busuk, mereka melawannya. Mereka memotivasi orang-orang Israel dengan berkata bahwa itu tanah yang baik, Tuhan sudah janjikan pada setiap kita. Kita tinggal memasukinya. Hanya kita harus teguh hati, kita harus mempersiapkan diri. Kita beriman pada Tuhan kita. Saudara, saudara bisa bayangkan perasaan dari Yosua dan Kaleb ya. Jadi kalau kita belajar tradisi Yahudi, itu dikatakan bahwa tradisi Yahudi itu ada sebuah warisan cerita yang diturunkan dari leluhurnya turun-temurun kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, syukurlah generasi ini, Kaleb dan Yosua, yang berhak untuk menikmatinya. Sedari kecil dulu diceritain ya, kamu akan menerima tanah perjanjian dari Allah Yehova.
Kamu sabar saja nantikan itu, kita akan mendudukinya. Dan ketika sudah lumayan besar, merekalah yang mendapatkan karunia tersebut. Maka betapa mereka senang. Tapi saudara, semuanya dikacaukan oleh apa? Oleh rekan-rekannya ini. Mereka pesimis dan mereka takut untuk masuk kepada tanah perjanjian tersebut. Maka wajar saja kalau Yosua dan Kaleb akhirnya marah besar. Mereka marah bahkan sampai mengoyakkan pakaiannya ini. Kita tahu ya bahwa tradisi mengoyakkan pakaian ini adalah tanda bahwa orang tersebut sangat-sangat desperate, sangat-sangat frustasi. Demikian juga Kaleb dan juga Yosua. Mereka sangat-sangat bertanya-tanya, "Why kalian ini kok bersikap seperti ini? Betapa anehnya kita sudah disertai, kita tinggal masuk, tapi kenapa kita mundur lagi? Kita tidak berani masuk kepada tanah tersebut. Why?" Nah, saudara, saya menganggap bahwa respon dari Kaleb dan Yosua ini sangat-sangat wajar. Karena apa? Karena ya memang mereka sungguh-sungguh mengharapkannya dan akhirnya dirusak. Tapi saudara, hati masyarakat sudah terlanjur diracuni. Akhirnya apa? Mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh 10 pengintai tadi. Akhirnya apa? Ketika Yosua dan Kaleb berkata demikian, mereka justru malah yang dilempari dengan batu. Saudara, kita menyadari bahwa dari peristiwa tersebut, kalau kita lihat sebagai pembaca di zaman sekarang, mereka kan akhirnya menduduki tanah perjanjian tersebut. Nah, betapa ironinya kalau mereka ini sempat meragukan kekuatan penyertaan dari Allah. Oleh karena hasutan dari 10 pengintai tadi, hampir membuat bangsa Israel tidak jadi untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Saudara, perihal penyampaian narasi kepada komunitas, itu pun juga harus kita cermati di zaman sekarang ini. Kita harus perhatikan apakah narasi itu adalah narasi yang baik, narasi yang positif. Karena kita perlu mengakui bahwa di sekeliling kita itu ada narasi-narasi yang bermacam-macam. Ada narasi yang membangun, memotivasi tim, menyadarkan tim, menyemangati ketika lemah. Tetapi ada juga motivasi yang berusaha untuk menghancurkan tujuan tim, mengacau baluakan semuanya. Karena itu saudara, kita harus mengawasi narasi kita sendiri dan juga kita harus mewaspadai narasi yang disampaikan oleh orang lain. Kita perlu mencermati apakah ketika orang tersebut menyampaikan narasi ataupun kita yang menyampaikan narasi itu sungguh-sungguh memberkati orang lain. Apakah kita bisa menghidupkan orang yang mati semangatnya, memberikan kesegaran kepada yang lunglai dan sebagainya, atau justru narasi yang kita ucapkan atau narasi yang kita terima berusaha untuk menjelekkan orang lain sesama kita, mencurigai orang-orang sekeliling kita. Nah, kita harus sungguh-sungguh mencermati hal yang demikian. Apalagi di zaman sekarang ini sedang populer adanya media sosial. Dengan media sosial ini menjadi alat yang ampuh untuk memberikan influence, pengaruh kepada orang lain. Bahkan di komunitas Kristen pun juga ada kan akun-akun media sosial Kristen, kita bisa melihatnya. Ada, eee, akun-akun Kristen yang memberikan konten-konten yang memberkati, konten-konten yang membangun, memberikan semangat. Tetapi ada juga konten-konten Kristen yang berusaha untuk menjelekkan sesamanya, sesama kelompok Kristen. Berusaha untuk menyoroti kesalahan-kesalahan tersebut dengan motif supaya, "Ini loh, ini patut untuk dihakimi." Nah, saudara, kita perlu berhati-hati. Sebagai seorang Kristen, jangan mudah untuk percaya dengan kehadiran media sosial berlabel Kristen. Kita perlu melihat, kita perlu menilai apakah konten yang dikeluarkan tersebut sungguh-sungguh memberkati,
memiliki motivasi yang tulus untuk membangun kekristenan bersama. BTW saudara berbicara soal akun media sosial, sekarang ini ada akun media sosial Kristen bergaya satir dengan cara menyindir, dengan cara eh, menyoroti kesalahan dari kelompok-kelompok atau ajaran Kristen tertentu. Kebetulan tugas akhir saya juga adalah meninjau tentang kehadiran akun media sosial satir Kristen ini. Saudara, saya setuju bahwa akun media satir itu memiliki kekuatan yang ampuh untuk menyadarkan orang yang sedang salah dalam ajarannya atau dalam pandangan teologinya. Saya setuju dengan hal tersebut. Kekuatan dari sindiran memiliki gregetnya tersendiri, dapat menonjok orang lain yang salah tersebut supaya dia sungguh-sungguh sadar dan dapat memperbaiki pandangan teologinya yang keliru. Tetapi saudara, terkadang menghajar atau menonjoknya itu terlalu keras. Sehingga apa? Sehingga mungkin mempermalukan, menjelek-jelekkan, menghakimi, dan sebagainya. Nah, kalau akhirnya berdampak demikian, hanya sekedar menyalah-nyalahkan kelompok Kristen tertentu atau menghakiminya, bukankah ini sebuah konten yang menghasut, konten yang bersifat provokasi? Maka kita perlu berhati-hati ketika kita ini membuat kontennya ataupun kita menerima konten tersebut. Jangan sampai kita ini terlalu polos dalam menerima semua konten tersebut. Jika akhirnya provokasi itu berhasil dan mengacaukan kekristenan, akhirnya ada kelompok-kelompok Kristen yang dilukai, dicederai dan sebagainya. Maka dampak dari melukai tersebut bukan kepada mereka saja, orang-orang yang kita sindir, orang-orang yang kita provokasi dan sebagainya. Tetapi justru itu akan melukai diri kita sendiri sebagai kekristenan yang secara utuh ini. Maka bagaimana mungkin tujuan Allah dapat tercipta di dunia ini? Karena itu saudara, kita perlu berhati-hati dalam menyikapinya. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa solusi bagaimana kita menyikapi akan hal ini. Pertama, kita harus rombak paradigma kita. Kita harus pikirkan kita ini siapa dan kita sedang melakukan apa di dunia ini. Dengan cara berpikir yang demikian, kita rombak lagi, maka kita dapat benar dalam bersikap. Nah, saya pandu ya saudara ya. Kita ini adalah tubuh Kristus dan kita ini sedang melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Jika kita memiliki pandangan yang demikian, maka kita tahu bahwa kita sedang sama-sama mengerjakan visi Allah bagi dunia ini. Kalau ada yang saya lukai, maka itu juga melukai diri saya sendiri. Saudara, kita bisa kok memprovokasi, kita menghasut, kita menjelekkan nama orang lain atau kelompok Kristen lain. Tetapi saudara, coba pikirkan lagi, apa manfaat yang didapatkan oleh kekristenan? Apakah kekristenan menjadi semakin maju atau justru malah semakin mundur? Saya yakin dengan kehadiran provokasi akan membuat kekristenan akan semakin hancur, tidak karuan. Karena itu saudara, kita perlu untuk memikirkannya lagi. Yang kedua, mari saat ini kita memiliki pandangan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari kita memiliki konsep tersebut sehingga kita menghargai orang-orang sekeliling kita. Saudara ingatlah bahwa misalkan sesama kita adalah tangan kiri kita. Orang tersebut ketika mungkin lemah, ketika mungkin eh, memiliki pandangan yang salah, tentu anggota tubuh lain, misalkan kaki, tidak akan menginjak tangan kiri. Atau misalkan
tangan kanan tidak akan memperparah kondisinya, bukan? Nah, demikian juga kepada sesama kita. Kita tidak akan semakin menghajarnya, semakin melukainya. Justru kita akan membalutnya, kita menerimanya, kita mengobatinya, membangunnya untuk menjadi lebih baik lagi. Ingatlah perkataan dari Paulus. Kita dulu masing-masing ini jauh, tetapi oleh karena Kristus kita menjadi dekat. Masakan kita menjauhkan lagi apa yang sudah Kristus dekatkan. Kita perlu untuk menjaga ini dan kita perlu untuk menghargai ini semua. Mari kita terima saudara sesama Kristen. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan, dan kita bangun kehidupan mereka. Yang ketiga, mari kita berhikmat dan juga belajar. Ini adalah poin yang tidak kalah penting, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita ini memiliki daya yang terbatas sebagai seorang manusia. Dan masalahnya adalah nantinya akan ada persoalan-persoalan yang baru yang akan kita hadapi. Kalau misalkan kita ini kurang dalam hikmat, terus kita juga males untuk belajar, terus kemudian juga nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang memberikan narasi, yang mengutamakan kepentingan atau agenda mereka, maka betapa mudahnya kita ini diombang-ambingkan dengan narasi tersebut. Kita dibingungkan dengan masalah yang terjadi dan kita tidak bisa mengambil sikap kita. Nanti saudara ya, meskipun bertemu dengan tokoh yang besar, tokoh yang kita kagumi, kalaupun toh pandangannya tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang tepat, dan bahkan mengacau balukan kekristenan, maka kok rasanya kita perlu memiliki pandangan yang mandiri, pandangan yang benar menurut Alkitab. Maka kita berhak untuk melawannya, saudara. Saudara, perihal hidup bersama ini gampang-gampang sulit kok. Kalau kita ini bisa berhati-hati, kita menyikapi narasi-narasi yang ada di sekeliling kita dengan baik, dan kita cocokkan dengan firman Tuhan, maka minim sekali untuk terjadi provokasi. Tetapi jika kita terus terlena, kita dengan sikap polos kita, maka gampang sekali provokasi itu akan terjadi. Saudara, saya mau mengingatkan bagi setiap kita untuk kita ini menyadari diri kita yang berdosa ini. Kita tahu bahwa sejak kejatuhan, efek dari dosa itu berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Akhirnya apa? Komunikasi kita pun jadi bermasalah. Kita melukai sesama kita menciderai, kita mengungkapkan kata-kata yang nggak semestinya kepada siap mereka. Maka hal ini akan menjadi relasi yang rusak dengan saudara sesama kita. Tapi syukur kepada Allah bahwa Kristus telah menebus itu semuanya. Akhirnya komunikasi kita dipulihkan, relasi kita dipulihkan, dan akhirnya kita bisa memperbaiki itu semua. Ya memang benar bahwa kita ini masih dalam natur kita yang berdosa. Mungkin ungkapan kata kita cenderung untuk menjadi toksik ya, bahasa sekarang ini. Tetapi kita pun juga karena tebusan dari Kristus, kita bisa membuatnya menjadi lebih baik. Meskipun ada kecenderungan itu, mari kita mengusahakannya supaya komunikasi kita menjadi sehat, saudara. Lalu mungkin ada yang berkata bahwa bagaimana caranya? Nah, saudara, saya ajak untuk siap kita ini, mari berlomba kita menciptakan jutaan narasi positif bagi orang-orang sekeliling kita. Saat ini terdapat berbagai macam media untuk kita mengungkapkan vibe-vibe positif, konten-konten positif, ungkapan-ungkapan yang memberkati kepada orang-orang sekeliling kita. Mungkin ada yang berkata, wah aku ini pendiam kok, aku nggak bisa kayak gitu.
mari kita mencobanya. Tidak perlu untuk terlalu over, tapi mari kita mencobanya pelan-pelan. Saat ini terdapat berbagai macam cara, baik secara nyata kita berkata-kata, ataupun melalui media. Banyak hal yang kita bisa dapat eee, sumbangkan bagi kehidupan yang lebih baik. Saudara, John Calvin, seorang tokoh reformator itu, beliau pun juga adalah seorang yang pendiam. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk berdampak. Dia tetap bisa menyalakan terang kemuliaan Tuhan bagi orang-orang sekitarnya. Maka kita pun sebagai yang pendiam-pendiam ini, kita juga tidak bisa terus dengan kondisi kita yang pendiam ini kita tidak berbuat apa-apa. Kita tetap bisa melakukan sesuatu. Mari kita melakukannya, kita kontribusikan hal yang dapat kita lakukan. Si pendiam pun dapat menyatakan harapannya bagi dunia ini. Lalu saudara, bagi saudara yang mungkin sudah banyak ngomong atau banyak sering memposting, saya yakin saudara pun sudah dengan otomatis akan melakukannya ya. Cuma kita perlu melihat apakah apa yang kita ungkapkan, konten-konten yang kita buat dapat menginspirasi orang lain. Kita perlu memfilter berulang-ulang kata-kata kita. Apakah sudah tepat, apakah sudah berkenan di hadapan orang lain. Saudara, Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata demikian, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Karena itu saudara, kita perlu memiliki motivasi mengasihi orang lain. Kalau ada orang yang lemah, mari kita topang dia. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Saya yakin di luar sana banyak orang yang sudah kehilangan harapan, banyak orang yang sudah kacau visinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita yang menerima firman ini, mari kita lihat orang-orang tersebut dan kita berikan motivasi, penyemangat bagi setiap mereka. Sehingga mereka memiliki harapan yang baru untuk melanjutkan pelayanan mereka, kehidupan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, yang terakhir, saya kutip perkataan dari John Piper. John Piper berkata demikian, "Marriage is temporary, parenting is temporary, but church is eternal." Saudara, bukan berarti saya mengajak saudara untuk mengabaikan orang sekeliling kita atau mengabaikan pasangan kita. No, bukan demikian yang saya ingin sampaikan. Tapi saya hendak menyadarkan bahwa sesama orang Kristen, komunitas kita, mereka ini adalah gereja yang bersama-sama dengan kita di dunia ini bahkan sampai kekekalan nantinya. Tapi kalau memang demikian, coba saudara bayangkan bagaimana mungkin kita terus melukai orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita selamanya ini. Mari kita terus bangun gereja kita. Kita berikan semangat, kita hidupkan mereka untuk dapat terus mengejar visi yang Tuhan berikan bagi gereja kita masing-masing. Kalau tidak bersama mereka, bersama siapa lagi? Bagaimana kita mampu melakukannya? Bagaimana gereja bersatu untuk dapat memuliakan nama Tuhan? Inilah yang kita terus capai bersama, kita kerja bersama-sama, dan kita terus usahakan wujudkan, nyatakan suatu hari nanti. Demikian firman Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan kepada setiap kami, sehingga menyadarkan kami untuk kami bersikap. Tolong kami Tuhan, di dalam kami bertindak, terkhusus di dalam kami berkata-kata, agar tutur kata kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi penyemangat, inspirasi bagi orang-orang sekeliling kami.
Kami rindu kehidupan kami Tuhan dapat dipakai untuk menginspirasi satu atau dua orang di komunitas kami. Kami juga tidak ingin kata-kata kami menghasut, memprovokasi orang-orang lain, sehingga terjadi kebencian, kekacauan di kelompok Kristen kami Tuhan. Kami rindu supaya gereja dapat harmonis, kami dapat bersatu, mementingkan hal-hal untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, mari saat ini kita yang sudah beribadah, mempersiapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah yang terus menyertai kehidupan setiap kita, dan juga kasih di dalam putranya, Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus akan membimbing kita, menghibur kita, hari lepas hari, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.